Reinkarnasi adalah konsep kelahiran kembali setelah kematian. Dalam berbagai tradisi spiritual, termasuk ajaran Buddha, reinkarnasi dipahami sebagai proses kelahiran kembali yang dipengaruhi oleh karma, hasil dari perbuatan di kehidupan sebelumnya. Konsep ini bukan hanya sekadar keyakinan, tetapi juga memberikan perspektif tentang kehidupan yang lebih luas. Dalam ajaran Buddha, reinkarnasi lebih tepat disebut sebagai kelahiran kembali, Punabhava. Tidak ada jiwa yang berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya, melainkan aliran kesadaran yang terus berlanjut, mirip seperti api lilin yang menyalakan lilin lain. Segala perbuatan baik atau buruk akan berpengaruh pada kehidupan berikutnya, menentukan apakah seseorang lahir di kondisi yang lebih baik atau lebih buruk. Santi Devi lahir pada 11 Desember 1926 di Delhi, India. Pada usia sekitar 4 tahun, ia mulai mengklaim bahwa rumah aslinya berada di Mathura, sekitar 145 km dari Delhi, tempat suaminya tinggal. Ia menyatakan bahwa dirinya adalah reinkarnasi dari seorang wanita bernama Lugdi Devi, yang meninggal 10 hari setelah melahirkan seorang putra. Santi Devi memberikan detail spesifik tentang kehidupan Lugdi Devi, termasuk nama suaminya, Kedarnath, dan lokasi rumah mereka. Informasi ini kemudian diverifikasi dan ditemukan akurat. Kasus ini menarik perhatian Mahatma Gandhi, yang kemudian membentuk sebuah komisi investigasi pada tahun 1935. Komisi ini membawa Santi Devi ke Mathura, di mana ia berhasil mengenali anggota keluarga dan tempat-tempat yang pernah dikenal oleh Lugdi Devi. Laporan komisi tersebut menyimpulkan bahwa klaim Santi Devi tentang reinkarnasi memiliki dasar yang kuat. Selama hidupnya, Santi Devi tidak pernah menikah dan terus menceritakan pengalamannya terkait kehidupan masa lalunya. Ia diwawancarai oleh berbagai peneliti, termasuk Dr. Ian Stevenson pada tahun 1986. Santi Devi meninggal pada 27 Desember 1987. Ia lahir pada tahun 1976 di Desa Bumo, Provinsi Hainan, Tiongkok. Pada usia 3 tahun, ia mulai mengklaim bahwa dirinya adalah reinkarnasi dari seorang pria bernama Chen Mingdao yang tewas selama revolusi kebudayaan. Tang memberikan detail spesifik tentang kehidupan Chen, termasuk nama ayahnya, Sandi, dan lokasi rumahnya di desa Huangyu dan Zhou. Ia juga menunjukkan bekas luka di tubuhnya yang sesuai dengan luka yang diderita Chen. Selain itu, Tang mampu berbicara dalam dialek Danzhou, meskipun ia dibesarkan di daerah dengan dialek berbeda. Pada usia 6 tahun, Tang meyakinkan keluarganya untuk mengunjungi desa Huangyu. Di sana, ia mengenali anggota keluarga dan teman-teman Chen, serta detail-detail kehidupan Chen yang tidak mungkin diketahui oleh orang luar. Kisah ini menarik perhatian media lokal dan menjadi bahan perdebatan di Tiongkok. Cameron Macaulay, seorang bocah asal Glasgow, Skotlandia. Sejak usia 2 tahun sering menceritakan kehidupan sebelumnya di sebuah rumah putih di Pulau Bara, sekitar 160 mil dari tempat tinggalnya. Ia berbicara tentang ibu lamanya, saudara-saudaranya, dan bagaimana ia melihat pesawat mendarat di pantai dari jendela kamarnya. Cameron juga mengeluhkan bahwa rumah keluarganya saat ini hanya memiliki 1 kamar mandi, sementara rumahnya di Bara memiliki 3. Setelah mendengar cerita-cerita ini, ibunya Norma memutuskan untuk mengunjungi Pulau Bara bersama Cameron dan seorang psikolog, Dr. Jim Tucker,
yang meneliti kasus-kasus reinkarnasi pada anak-anak. Setibanya di sana, Cameron mengenali rumah putih yang ia gambarkan, yang memang menghadap ke pantai tempat pesawat mendarat. Meskipun pemilik sebelumnya telah meninggal, detail yang diberikan Cameron tentang rumah dan lingkungannya sangat akurat. Setelah kunjungan tersebut, Cameron menjadi lebih tenang dan jarang membicarakan kehidupan sebelumnya. Kisah-kisah ini telah menarik perhatian banyak peneliti dan masyarakat umum, memicu perdebatan tentang kemungkinan adanya kehidupan setelah kematian dan reinkarnasi. Meskipun bukti ilmiah yang konklusif masih belum ada, pengalaman-pengalaman ini memberikan wawasan menarik tentang fenomena yang belum sepenuhnya dipahami. Beberapa ilmuwan dan psikolog telah mencoba menjelaskan fenomena ini melalui teori memori kolektif, sugesti, atau bahkan kebetulan belaka. Namun, bagi mereka yang mengalami sendiri kejadian-kejadian ini, kesan dan keyakinan terhadap reinkarnasi tetap kuat. Dalam banyak kasus, kisah-kisah ini tidak hanya menjadi bahan penelitian, tetapi juga membawa perubahan dalam cara pandang seseorang terhadap kehidupan, tanggung jawab moral, dan makna keberadaan manusia di dunia ini. Reinkarnasi berasal dari bahasa Latin yang berarti lahir kembali. Istilah ini lebih sering digunakan dalam konteks spiritual yang mengajarkan bahwa setelah kematian, roh akan terlahir kembali dalam tubuh manusia. Konsep reinkarnasi umumnya terkait dengan perjalanan jiwa menuju kesempurnaan atau pencerahan. Tumimbal lahir adalah istilah yang berasal dari bahasa Jawa, yang memiliki arti lahir kembali. Namun, yang membedakan adalah bahwa roh dalam konsep tumimbal lahir tidak hanya terlahir kembali sebagai manusia, tetapi juga bisa terlahir sebagai hewan atau makhluk lain. Tergantung pada karma yang dimiliki oleh individu tersebut di kehidupan sebelumnya. Dengan demikian, perbedaan utama antara reinkarnasi dan tumimbal lahir terletak pada ruang lingkup kelahiran kembali. Apakah terbatas pada manusia saja, reinkarnasi, atau bisa mencakup berbagai bentuk kehidupan lainnya, tumimbal lahir. Seseorang bisa terlahir kembali tanpa sengaja karena terjebak dalam keterikatan atau kelekatan pada dunia ini. Dalam ajaran Buddha, kita menganggap anatta, yang artinya tidak ada jiwa atau entitas yang kekal, berbeda sekali sama konsep atta yang percaya ada sesuatu yang permanen dalam diri kita. Karena terikat pada dunia ini, manusia terus-terusan ngalamin siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran lagi, yang kita sebut samsara. Samsara itu kayak lingkaran tanpa ujung, yang nggak bakal berakhir kecuali kita bisa lepas dari keterikatan itu sendiri. Semuanya balik lagi ke ketidaktahuan, avijja, dan keinginan, tanha. Ketidaktahuan kita terhadap hakikat kehidupan yang sesungguhnya, plus terus-menerus mengikuti keinginan-keinginan yang nggak pernah ada habisnya, bikin kita terjebak dalam samsara. Kita terus nyari kebahagiaan di luar sana, padahal kebahagiaan yang sejati itu nggak bisa didapat dari hal-hal yang sementara. Biar nggak terus-terusan terjebak dalam samsara, kita harus paham dulu yang namanya paticcasamuppada, alias hukum kausalitas bergantung. Intinya, semua itu saling berhubungan. Dan kalau kita bisa ngerti cara kerjanya, kita bisa berhenti nyangkut dalam siklus kelahiran dan kematian yang nggak ada habisnya. Akhirnya kita bakal bisa capai nibbana, tempat yang bebas dari penderitaan dan segala keterikatan. Nah, gimana caranya buat nyampe ke nibbana? Salah satunya adalah dengan meditasi. Tapi, meditasi itu bukan cuma buat menenangkan diri aja. Ini buat ningkatin kesadaran kita.
supaya bisa paham diri sendiri lebih dalam dan lepas dari hal-hal yang bikin kita terjebak. Tapi meditasi doang nggak cukup. Mulai dari yang dasar dulu, dana, berbagi, dan sila, etika moral. Kalau kita udah bisa ngejalanin sila dengan baik, ketenangan dalam diri kita bakal lebih solid. Nah, dari situ kita bisa ningkatin samadhi, konsentrasi, yang akhirnya bawa kita ke panna, kebijaksanaan yang bakal nuntun kita lebih dekat ke nibbana. Dengan meditasi, etika, dan kebijaksanaan yang terus berkembang, kita bisa ninggalin penderitaan dan akhirnya capai kebebasan yang benar-benar sejati. Semua tergantung dari pilihanmu, mau tetap lahir kembali atau tidak.